Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan hidup sampai saat ini. Tuhan telah menopang kita dari hari ke hari. Marilah kita memulai hari ini dengan persekutuan, dengan berdoa dan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengasihi kami, yang terus menopang kami, sehingga kami masih hidup dan terus dapat melewati hari demi hari, karena pertolongan Tuhan saja. Terima kasih pemeliharaanmu, terima kasih berkat-berkatmu, terima kasih tubuh, jiwa, raga kami bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, tolong kami pada pagi hari ini, ampunilah segala dosa kami Tuhan. Sucikan kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami mohon, tolonglah kami oleh Roh-Mu yang kudus dalam merenungkan firman-Mu, dalam belajar firman-Mu, supaya kami dimampukan mengerti dan dimampukan untuk bertindak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya ambil di dalam Markus pasalnya yang kelima, ayat 25 sampai dengan ayat 34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul firman Tuhan renungan kita pada hari ini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, di sini diceritakan, dikisahkan bahwa ada seorang perempuan yang telah menderita pendarahan selama 12 tahun lamanya. Ia telah berobat kemana-mana sampai hartanya sudah habis dan ia tidak sembuh. Malah ia semakin memburuk. Nah, betul-betul bukan hanya penderitaan lahiriah yang dialami oleh perempuan ini, tetapi juga ekonominya atau keuangannya juga habis. Tetapi juga menjadi penderitaan batiniah di dalam hatinya, di dalam batinnya. Nah, pasti perempuan ini pikiran dan hatinya tidak tenang. Nah, namun saudara, ia datang kepada Tuhan Yesus, menjamah jubahnya dan menjadi sembuh. Bahkan ia bukan cuma sembuh, Yesus mengatakan kepadanya, "Pergilah dengan damai." Kalau bahasa Kristennya berbunyi demikian, "Pergilah dengan shalom." Jadi si perempuan ini datang kepada Yesus tanpa adanya shalom tadinya, tanpa adanya damai. Namun ia pulang dengan damai, dengan shalom.
Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana perempuan ini bisa punya keinginan hati untuk datang dan punya niat mau menjamah Tuhan Yesus, dan ia percaya kalau ia menjamah jubah Tuhan Yesus, ia menjadi sembuh. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat 27, di situ dikatakan, ya, dalam situasi ketika ia sudah putus asa itu, diceritakan bahwa dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus sebelumnya. Ia sudah mendengar tentang Yesus, apa-apa yang dilakukannya. Jadi justru dalam keadaannya yang sudah putus asa itu, yang sudah tidak punya pengharapan lagi, ia mendengar cerita tentang Yesus. Ia mendengar tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, seperti menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dan 5 roti. Nah, saudara, itu kita dapat lihat di dalam ayat 27. Bahkan ayat 27 itu menyatakan bahwa ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi di sini saudara, begitu mendengar berita itu, timbul keinginan di dalam hatinya. Apa itu yang timbul? Yaitu, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa. Jadi coba kita perhatikan di sini, dari dengar-dengar saja timbul iman dan keyakinan. Pendengaran menimbulkan iman. Karena itu saudara, ada ayat yang sangat terkenal di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul oleh pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sungguh luar biasa. Jikalau kita sebagai orang-orang Kristen dengar-dengaran akan firman Tuhan, sungguh-sungguh memberi perhatian untuk merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, dan melalui itu iman kita dan keyakinan kita pun akan timbul, bertumbuh dengan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita rajin dengar firman, pasti iman itu timbul, pasti iman itu tumbuh. Beda kalau cerita lain, kalau kita banyak mendengar gosip, mendengar banyak berita-berita bohong, apa yang terjadi saudara? Ya, kalau dengar gosip, ya kita juga ikut menggosip. Kalau dengar berita-berita bohong, kita pun juga ikut memberitakan berita bohong. Nah, karena itu saudara, marilah kita mendekatkan diri supaya iman kita itu makin bertumbuh, yaitu dengan mendengar firman Tuhan. Dengar-dengaran, renungkan, bacalah firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita terus-menerus mendengar tentang Tuhan Yesus, timbullah iman. Iman semakin kuat. Jadi walaupun ya kita telah dibaptis, walaupun ada orang telah dibaptis, tidak otomatis bahwa dengan baptisan itu iman akan bertumbuh. Tidak, saudara. Iman bertumbuh dikatakan oleh firman Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan, membaca kitab suci, membaca Alkitab, mendengar dalam arti seluas-luasnya. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman, yaitu firman Kristus. Yang penting kita harus rajin merenungkan firman Tuhan, belajar Alkitab secara teratur. Dengarkan renungan firman Tuhan, belajarlah agar imanmu makin dikuatkan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang sekarang ini memperlakukan Alkitab yang ada di rumahnya itu hanya sekedar ya ada Alkitab di rumah, dan hanya sekedar seperti ibarat mencari obat di apotek. Maksudnya apa? Mencari obat di apotek. Orang itu hanya kalau pergi mencari obat itu adalah hanya obat tertentu. Tidak semua obat dibeli. Hanya obat, misalnya obat sakit kepala, setelah beli pulang. Nah saudara, jangan seperti itu.
Kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan itu secara keseluruhan agar kita memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai orang yang percaya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu yang pertama yang dilakukan oleh perempuan ini, yaitu ketika ia mendengar dan itu menimbulkan imannya. Karena itu sebagai orang Kristen, rajin-rajinlah renungan firman Tuhan, membaca Alkitab, agar iman makin dikuatkan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kedua di sini adalah bahwa bukan hanya dengar-dengaran dari firman Tuhan, tetapi perempuan ini ada lanjutannya. Ia datang untuk menemui Yesus. Saudara, di tengah-tengah kerumunan orang banyak yang mengelilingi Tuhan Yesus dan berdesak-desakan, oleh imannya ini, perempuan ini datang untuk apa? Satu tekad, asal saja kujamah jubahnya sedikit saja, maka ia yakin akan sembuh. Jadi di sini kita melihat bukan hanya beriman saja, tetapi iman itu harus berjuang. Ada tindakan yang dilakukan oleh perempuan ini, dan ia melakukan itu. Ia berjuang menembus segala tantangan orang-orang yang berdesak-desakan, apalagi dia seorang perempuan Yahudi. Pada waktu itu kan perempuan itu kan tidak boleh bersentuhan dengan laki-laki. Tidak boleh, apalagi dia sedang pendarahan, dianggap najis. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, semua itu tidak menjadi penghalang baginya untuk datang menjumpai dan menemui, mendapatkan Tuhan Yesus. Ya, dengan iman dan tekad yang bulat, ia menerobos segala tantangan. Dia berjuang hingga ia menjamah jubah Tuhan Yesus. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa Yakobus pun berkata demikian, ya, menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan, tanpa tindakan adalah mati. Saudara, perempuan ini membuktikan imannya. Bukan hanya ia percaya bahwa Yesus sanggup menolongnya, bahwa tentang Yesus ia telah percaya, tetapi ia bertindak, ia berjuang. Nah, kalau saudara punya iman yang sungguh-sungguh, iman itu membuat saudara berjuang menghadapi segala tantangan dan kesulitan hidup ini. Anda akan tetap berdoa, Anda akan tetap membaca firman Tuhan dan terus berjuang. Walaupun mungkin hari ini sepertinya hasilnya nihil, tetapi kita tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong kita. Pasti ada jalan keluar. Dengan iman tetap berjuang menghadapi kesulitan ini, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jamahan si ibu ini adalah jamahan karena iman, karena percaya, jamahan dengan kebutuhan dan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan jamahan biasa-biasa, tetapi jamahan iman. Ia percaya akan Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan sanggup menolongnya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dan setelah ia melakukan itu, saudara, apa yang ia dapatkan? Ia mendapatkan kesembuhan. Dan bukan hanya itu yang ia dapatkan, bukan hanya kesembuhan, tetapi juga pengampunan dari segala dosa-dosanya, dan ia disuruh pulang dengan damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus berikan kepadanya bukan hanya kesembuhan fisik, bukan hanya kesembuhan dari pendarahannya, dari penyakitnya, tetapi ada pengampunan ia dapatkan dan damai sejahtera, shalom, yang ia dapatkan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Apa yang dapat kita petik dari sini? Bagaimana dengan iman kita? Mungkin kita selama ini kita tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin karena itu iman kita hanyalah karena rutinitas. Tetapi kita tidak sungguh-sungguh berjuang untuk mendapatkan, untuk memperoleh Yesus itu. Untuk mendapatkan sesuatu darinya dengan iman yang kuat dan teguh. Karena itu saudara, marilah kita mengubah sikap hati kita. Marilah kita mengubah pandangan kita selama ini. Agar kita benar-benar berjuang. Mengimani firman Tuhan, merenungkannya. Dan juga ada tindakan yang kita lakukan. Dan sungguh-sungguh mendapatkan, menginginkan sesuatu dari Tuhan.
baik itu secara fisik, ekonomi, dan apalagi iman kerohanian kita. Dan yang lebih daripada itu adalah pengampunan dosa kita dan damai sejahtera, shalom, yaitu kita damai dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kiranya dengan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membuka wawasan dan pikiran kita lebih bersungguh-sungguh lagi merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan ada tindakan iman dari firman yang kita dengar itu, berjuang untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu kalau pada pagi hari ini kami dapat merenungkan firman-Mu dan Engkau terus mengajar kami melalui apa yang Engkau lakukan bagi perempuan yang sakit pendarahan sudah selama 12 tahun, di mana dia sudah tidak punya pengharapan lagi, bahkan habis harta kekayaannya. Bahkan bukan keadaannya bukan semakin baik, makalah semakin memburuk. Tetapi karena ia telah mendengar Engkau dan imannya bertumbuh, dan ia berjuang untuk menemui dan berjuang mendapatkan Engkau, sehingga Engkau pun memberikan apa yang ia butuhkan, yaitu kesembuhan fisiknya dan juga batinnya, damai sejahtera dan pengampunan. Ya Tuhan, sungguh luar biasa anugerah-Mu. Tuhan, tolonglah kami sebagai umat-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu, agar kami pun sungguh-sungguh di dalam membaca dan merenungkan akan firman-Mu, dengar-dengaran, dan biarlah iman kami makin dikuatkan. Dan dengan iman yang timbul oleh firman Tuhan, kami pun semakin kuat menghadapi tantangan kehidupan ini, dan terus berjuang karena kami yakin bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa dan sanggup menolong kami. Asal jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Demikian juga kami ya Tuhan, asal kami menjamah Engkau sedikit saja, Engkau pun akan menolong kami, memberikan kuasa-Mu untuk menjamah kami. Tuhan, terima kasih, berkatilah iman kami, kuatkanlah kami menghadapi kondisi sekarang ini. Kuatkanlah seluruh jemaat ya Tuhan, Engkau tahu pergumulan jemaat GP Kris Pangkal Pinang ini. Dan bukan hanya GP Kris Pangkal Pinang, seluruh umat manusia di muka bumi, orang-orang Kristen di seluruh muka bumi. Kiranya Tuhan topang dan tolong agar iman semakin dikuatkan, agar dengar-dengar akan firman Tuhan semakin dirindukan, semakin punya keinginan untuk merenungkan, mendengar firman-Mu, agar kami makin dikuatkan dan daya juang kami karena iman kepadamu, kami pun semakin berjuang dan terus berjuang dengan percaya kepadamu. Berkatilah jemaat-jemaat dalam mencari nafkah ya Tuhan. Tolonglah, curahkanlah berkat-Mu. Tolong jemaat-jemaat yang sakit, kami mohon jamalah mereka dan sembuhkanlah mereka. Berkati setiap obat yang mereka gunakan, yang mereka minum dan pakai, supaya menyembuhkan segala penyakit. Dan iman, supaya iman kami pun semakin bertumbuh kepadamu. Berkati ya Tuhan gereja-Mu ini, dan berkatilah di tengah-tengah pandemi ini, agar makin banyak orang yang bertobat dan percaya kepadamu. Berkatilah bangsa kami Indonesia, tolonglah bangsa kami Indonesia, jauhkan dari keterpurukan, dari kebangkrutan. Tolonglah presiden kami, lindungilah dia beserta jajaran pemerintahan. Tolong mereka agar mereka berhikmat mengambil keputusan dan bertindak. Berkatilah pejabat-pejabat negara hingga ke pelosok-pelosok, supaya benar-benar kehadiran negara dirasakan oleh seluruh masyarakat di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, supaya pemerintahan kami dapat mengatasinya. Dan tolonglah rakyat Indonesia supaya mematuhi aturan-aturan pemerintah. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.